Gua pribadi sebenarnya nggak setuju sama politik dinasti. Nggak setuju ya? Sangat tidak setuju. Gue nggak setuju sih dengan dinasti politik ini. Kalau gue setuju nggak setuju. Sangat berbahaya menurut saya kalau misalkan diterapkan. Membayangkan pemilu yang jujur dan adil, bersih, berangkat dari sama kompetisinya, ya bagi gue itu udah bicara hal yang bullshit lah. Saya pikir itu nggak akhirnya diwajarkan untuk dilanggengkan. Ya gak setuju dengan hal ini gitu, karena akhirnya politik itu tuh ya ada kepentingan di dalamnya, dan akhirnya kepentingan itu hanya untuk segelintir orang aja. Tapi kenapa bapaknya nggak mau anaknya buat eksplor sendiri, jadi nggak perlu ada bantuan yang meringankan untuk menjadi seorang pemimpin? Kenapa nggak bisa sendiri? Apa emang harus digendong terus? Oke, kalau gua pribadi sebenarnya nggak setuju sama politik dinasti. Kenapa? Karena mungkin, ketika politik dinasti itu rasa-rasanya diwajarkan gitu. Pertama ya kepentingan keluarga, kepentingan, penguasa hari ini itu semakin gampang, semakin mudah gitu. Entah dalam berbagai aspek gitu. Kedua, eee, jangan sampai, ada bahasa politik dinasti ini, "Lah emang kenapa?" gitu. Ketika misalkan keluarga itu mau berbuat untuk bangsa dan negara, nggak jadi masalah kan harusnya gitu. Ada kan statement-statement seperti itu gitu. Cuman rasa-rasanya ya hari ini kita sadar aja gitu, politik dan demokrasi Indonesia ini arahnya nggak ke situ kok gitu. Makanya menurut saya pribadi nggak setuju dengan politik dinasti tadi gitu. Karena mungkin ke depannya ya bakal banyak hal negatifnya lah gitu. Entah kolusi, korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya gitu. Kalau gue pribadi sih nggak setuju ya. Kenapa? Karena gue lihat, jika misal kita, bicara soal prestasi dan lain-lain, dan dia diinterpretasikan sebagai, apa ya, alternatif politik anak muda, ya gue pribadi sih kalau ngelihat secara historis di Indonesia kan sebenarnya peran pemuda itu sangat vital lah, bicara kemerdekaan dan lain-lain. Nah, satu ciri khas yang terlihat kan sebenarnya dari politik anak muda, misal secara sejarah, itu selalu bicara gagasan-gagasan alternatif dan radikal. Nah, yang jadi masalah, Gibran pun ketika, ya semisal dia maju, sempat membaca beberapa poin dari visi misinya, dan itu nggak jauh berbeda dari, yang terjadi sekarang gitu loh di pemerintahan. Dan malah secara gamblang, baik Prabowo dan Gibran itu kan mendeklarasikan dirinya bakal melanjutkan program-program politik, dari Presiden Jokowi. Dan di sini kan ya udah terlihat lah, bahwa misal bicara gagasan alternatif dan lain-lain, ya itu udah nggak ada. Dan kemudian, misal bicara prestasi, ya di tingkatan paling kecil misal Solo lah, ya kita hari ini seakan dibutakan oleh angka-angka, ada angka kenaikan ekonomi dan lain-lain. Ya padahal ya itu, ya jika dilihat, ya banyak proyek-proyek nasional yang akhirnya misal oper ke Solo, semisal kayak, Piala Dunia dan lain-lain. Dan itu kan juga, ikut mendongkrak gitu loh. Gue pribadi memandang dinasti politik itu sangat tidak setuju. Karena apa? Dinasti politik itu tidak pertama kalinya ada di Indonesia. Seperti yang terjadi di Probolinggo, kemudian di Klaten, kemudian Ratu Atut di Serang, dan lain sebagainya. Mereka akhirnya tersandung oleh kasus-kasus korupsi. Misalkan di Probolinggo, istrinya sebagai Bupati Probolinggo, kemudian suaminya sebagai DPR, yang akhirnya tersandung oleh kasus korupsi. Begitu juga yang terjadi di Klaten dan yang terjadi di Serang. Nah, hal-hal tersebut bisa terjadi karena apa? Karena akhirnya mereka yang maju ke kontestasi politik itu dilandasi dengan sikap bahwa saya maju ke sini karena ada bantuan dari saudara, saya maju ke sini karena ada lobi-lobi dari saudara. Sehingga akhirnya ketika ada kecurangan yang terjadi di dalam perpolitikan nasional, mereka akhirnya tidak dapat mengambil sikap yang tegas kepada saudara-saudaranya sendiri, dan itu akhirnya akan mencederai demokrasi secara keseluruhan. Menurut gue nggak setuju sih dengan dinasti politik ini. Akhirnya dinasti politik ini juga membawa iklim yang nggak baik gitu di perpolitikan, karena akhirnya hanya segelintir orang aja yang bisa merasakan tempat-tempat di dinasti politik gitu. Dan apalagi kan kalau kita lihat ke belakang ya, ada banyak contoh-contoh kayak dinasti politik, misalkan Ratu Atut gitu. Di situ aja dia ada akhirnya indikasi korupsi dan sebagainya. Dan ini juga bisa jadi akhirnya ada indikasi-indikasi lain di dinasti politik kali ini. Kalau misalkan memang ada dinasti politik dengan naiknya Gibran menjadi cawapres.
Kalau gue setuju nggak setuju, nggak setujunya adalah ya tahu kan pepatah buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Maksudnya kayak kenapa dia lagi gitu? Karena posisinya masih satu darah kayak gitu. Kenapa nggak mau ngasih kesempatan ke orang lain gitu? Dan belum tentu yang 9 mau jalan ke 10 tahun yang mimpin ini bisa jadi idaman masyarakat awam gitu. Kalau setujunya ya kalau misalnya emang itu jadi pilihan rakyat dan memang berkualitas ya why not? Pertama, itu asumsi kan bentuknya gitu, dan itu, eee, netralitas baik dari ASN, aparat negara, dan Presiden Jokowi sekalipun harus benar-benar dibuktikan bahwa dia memang, netral di dalam pemilu ini gitu. Nggak ada kepentingan, nggak ada campur tangan, bahkan mungkin kalau kemarin kita rasa-rasanya udah mendengar cawe-cawenya beliau gitu kan. Nah cuman tadi gitu, jangan sampai, minimal jangan sampai ada sikap beliau tuh yang berpihak kepada salah satu pasangan gitu. Dan itu akan berbahaya. Kenapa? Karena mungkin berapa banyak hari ini yang Pak Jokowi atau aparatur negara atau lain sebagainya, yang sifatnya itu dia ASN atau aparat negara, ya dia punya basis massa tentunya gitu. Punya punya pengaruh untuk menggerakkan massa untuk memilih kelompok tertentu, dan itu sangat berbahaya menurut saya kalau misalkan diterapkan. Ya, sejauh ini kalau gue melihat dari beberapa pemberitaan media massa ya, memang beberapa menteri itu kan sudah mulai melabuhkan dirinya lah, ke salah satu calon, anggap saja Gibran lah, eee, dan Prabowo gitu loh. Ya bagi gue, ya hari ini lewat putusan MK pun ya membayangkan pemilu yang jujur dan adil, bersih, berangkat dari sama kompetisinya, ya bagi gue itu udah bicara hal yang bullshit lah. Apalagi ya mau misal bicara kemajuan bangsa dan lain-lain, apalagi bicara hal yang vital, Mahkamah Konstitusi itu juga kan nantinya semisal ada sengketa pemilu, itu pasti dibawanya ke Mahkamah Konstitusi. Tapi yang kita lihat, ya Mahkamah Konstitusi kayak gitu kan. Apalagi semisal pemilu 2024 ini berjalan dan, eee, ada ya rawan terjadinya sengketa lah nanti, ya mungkin bisa dibayangkan putusannya seperti apa selama ya, eee, hakim-hakim yang ada di dalamnya semisal kayak Anwar Usman, ya hari ini masih jadi ketua. Gue pikir, apa ya, itu hal-hal yang menurut gue sangat wajar untuk terjadi di, kontestasi politik hari ini. Karena mau bagaimanapun Jokowi punya kepentingan untuk akhirnya memasukkan investasi-investasi asing ke dalam Indonesia. Seperti yang kita lihat hari ini bahwa investasi asing itu menggusur kepentingan rakyat sendiri. Seperti yang terjadi di Rempang, Seriuan, kemudian yang, juga terjadi di Cilamaya, PLTGU Cilamaya. Mereka akhirnya narasinya adalah mengatakan bahwa masyarakat akan diserap sebagai tenaga kerja, padahal juga enggak kan di dalam investasi atau PSN tersebut. Nah, investasi itu kan akhirnya tercermin jelas dalam kepentingan bisnis Gibran juga, bahwa mungkin ketika akhirnya Gibran melaju ke dalam kontestasi politik dan kemudian menang, bisa jadi Gibran justru akhirnya tetap memuluskan misi-misi yang dijalankan oleh Jokowi pada masa pemerintahannya, seperti itu. Saya pikir itu enggak akhirnya diwajarkan untuk dilanggengkan. Dalam artian apa? Hal-hal yang terjadi di PSN seperti di Rempang, kemudian Seriuan dan lain sebagainya, itu kan akhirnya juga dilawan oleh warga, bahkan akhirnya sampai jatuh korban jiwa. Nah, dari anak-anak muda sendiri atau dari masyarakat lokal sendiri, akhirnya kan juga berusaha untuk melawan hal-hal itu. Namun dalam kontestasi nasional, kita tentu tidak bisa memungkiri bahwa ya mereka akan terus memainkan politik-politik seperti ini. Nah, tapi tidak juga akhirnya mewajarkan untuk kemudian tidak dilawan. Tetaplah kita akhirnya, melawan dengan kebutuhan kita dengan kebutuhan kita masing-masing. Seperti halnya masyarakat Rempang, mereka membutuhkan ruang untuk hidup, ya mereka melawan untuk akhirnya memperjuangkan ruang hidup mereka di Rempang. Dan juga begitupun dengan Seriuan. Tanggapan gue tentang ini sih kayak bener-bener gak setuju ya, karena apalagi kemarin kan ada tuh yang Presiden Joko Widodo ngajak makan kayak para capres gitu. Menurut gue kayak ya itu hanya sebagai suatu simbol aja sih. Kayak menurut gue sebenarnya mungkin ada hal di baliknya gitu yang akhirnya berusaha ditutup-tutupin, dan gue ngerasa kayak ya gak setuju dengan hal ini gitu, karena akhirnya politik itu tuh ya ada kepentingan di dalamnya, dan akhirnya kepentingan itu hanya untuk segelintir orang aja, dan akhirnya gak menyentuh masyarakat kelas bawah gitu, dan akhirnya ya ada diskriminasi juga yang muncul dengan hal tersebut. Tentang pemilunya gimana?
tentang pemilu ya gue juga nggak setuju sih. Akhirnya kayak dari yang akhirnya Gibran naik menjadi cawapres, menurut gue itu akhirnya menjadi pemilu yang nggak sehat gitu loh. Dan maksud gue akhirnya pas Gibran itu naik sebagai cawapres, akhirnya ya dia juga masih ada dari PDIP kan, dan PDIP juga sudah mengusung Ganjar gitu, dan menurut gue kayak ya itu juga nggak sehat untuk pemilu, untuk perpolitikan gitu. Oke, kalau gue ngelihatnya jadi kayak bapak yang support anak aja, tapi kenapa bapaknya nggak mau anaknya buat explore sendiri, jadi nggak perlu ada bantuan yang meringankan untuk menjadi seorang pemimpin. Kenapa nggak bisa sendiri? Apa emang harus digendong terus? Saya pengen anak muda hari ini melek terhadap politik, peduli terhadap politik, dan tidak dibutakan oleh politik. Kenapa? Karena kalau begitu kita akan jadi selalu objek saja di mata politik. Kita bakal selalu mungkin diiming-imingkan dengan uang, diiming-imingkan dan lain sebagainya lah gitu. Cuman kalau misalkan anak muda hari ini melek politik dan kritis terhadap apa yang ada diisukan oleh politik, tentu politik kita akan jadi politik yang kualitas, tidak hanya kuantitas. Jadi perubahan dari kuantitas kepada kualitas itu wajib diwujudkan oleh anak muda. Bagi gue pribadi sih, gue juga kan sebagai anak muda ya, dan gue nggak merasa diri gue lebih melek politik dan lain-lain. Tapi ya gue rasa sih buat anak muda ya, yang gue lihat sih satu kesedihan gue bahwa banyak anak muda yang menyangkal soal politik. Padahal dalam artian paling primitifnya, semisal Aristoteles itu kan bicara bahwa ya politik itu ya ketika lu berjalan untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kegembiraan, ya bicara kebutuhan lah. Ya hari ini banyak sekali misal kebutuhan anak muda, semisal kayak ya hari ini anak muda semisal diprediksi nggak bakal punya rumah ke depannya dan lain-lain, nggak dapat lapangan pekerjaan, upah dan lain-lain. Nah itu kan jadi masalah yang substansial, dan memecahkan masalah itu bukan akhirnya kita ya bergerak di luar politik, kita harus sadar politik untuk menuntut hak gitu loh. Nah, anak muda sendiri, tentu kalian memiliki kepentingan kalian sendiri, termasuk ngomongin soal pekerjaan. Apa sih yang sering digandrungi oleh anak muda hari ini? Anggaplah kita berjualan pakaian, fashion seperti itu. Hari ini negara justru akhirnya kan nggak memberikan ruang untuk kita. Artinya apa? Dalam artian barang-barang dari luar negeri atau impor itu justru lebih murah. Nah, hal-hal itu bisa kalian baca atau kalian diskusikan sendiri sebagai masyarakat lokal atau sebagai pemuda yang akhirnya bekerja dalam bidang fashion. Begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kalian bisa membaca, mengkaji, dan mendiskusikan hal-hal yang sesuai dengan kepentingan kalian sendiri untuk akhirnya apa? Dapat diperjuangkan dan diakomodasi oleh negara. Seperti itu. Ketika akhirnya mengharapkan Gibran ataupun kontestan politik lain untuk membawa kepentingan kalian, gue rasa itu hal-hal yang sangat omong kosong lah, ketika akhirnya hal itu tidak didasarkan oleh kepentingan kita sendiri, tidak didasarkan dengan akhirnya gerakan kita sendiri. Ketika akhirnya kita diam-diam aja, ya kita akan jadi boneka mereka di negara Indonesia ini. Gue pikir nggak cuma aksi, tapi juga mengkaji apa yang jadi kepentingan kalian, seperti itu. Harapan gue untuk para anak muda, kalian itu kan merupakan akhirnya generasi selanjutnya ya. Menurut gue jangan akhirnya memandang politik itu hanya bisa dilakukan dalam pemilu yang itu 5 tahun sekali. Menurut gue ya kita sebenarnya harus selalu berpolitik itu dengan akhirnya kalian menyampaikan pendapat kalian atau mengkritik suatu kebijakan. Menurut gue itu merupakan suatu berpolitik gitu. Tapi menurut gue sekarang anak muda banyak akhirnya luput dari hal tersebut gitu, dan malah acuh tak acus. Menurut gue akhirnya ya kalian harus membawa perubahan juga, dan jangan sampai akhirnya kalian malah pesimis terhadap berpolitik. Kalau buat anak muda nggak muluk-muluk, lebih pinter-pinter aja milih berita, jadi kedepannya lo nggak bakal nyesel buat kayak, aduh gue udah terlanjur lagi ngikutin berita A, padahal yang bener itu berita B. Jadi pinter-pinter aja.